Teater sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan budaya dan seni di Indonesia. Namun, meskipun memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas budaya bangsa, dunia teater Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dalam investigasi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai masalah ini. Mengapa hal tersebut menjadi kendala besar bagi perkembangan teater, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Kita pertama kali terlibat dalam Yayasan Embun itu karena termotivasi dengan keadaan. Pada waktu itu barang patun dituntut terlalu banyak belajar begitu loh, tanpa sebuah waktu istirahat. Memang pada saat itu pendidikannya lagi keras 2019-18. Makanya katong menjadikan kesenian sebagai waktu buat mereferensikan katong sebagai peristirahatan katong punya waktu belajar dari dunia refreshing di kesenian, kayak latihan, teater. Teater bukan hanya sekedar bentuk hiburan. Ia adalah medium ekspresi yang dapat menyampaikan pesan sosial, politik maupun kultural. Sejarah teater Indonesia bisa ditelusuri hingga masa kolonial. Dan meskipun telah berkembang pesat, dunia teater di Kota Ambon tetap terhambat oleh berbagai masalah struktural. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas yang mendukung kegiatan seni ini. Kalau kita pengalaman pertama masuk Yayasan Bengkel Seni Embun tuh karena ekspektasi pertama yang beta tanam itu, karena beta belum tahu, akhirnya beta berpikir bahwa beta itu akan belajar semua jenis macam kesenian tanpa beta mengerti bahwa sebenarnya di kesenian itu kan ada banyak kedudukan ya, ada teater, tari ada, musik ada dan sebagainya. Beta itu tahu itu, beta hanya tahu semua itu bisa dipelajari. Padahal pada saat masuk ke dalam dunia kesenian Bengkel Seni Embun khususnya, katong tuh di sana tuh dibagi begitu loh. Sama orang bisa bermain musik, sama orang bisa bermain teater. Katong tuh dibagi per divisi. Kalau dunia tuh ada divisi teater, tari sama musik. Kesenjangan di pusat dan daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, dan Bandung, kita masih bisa menemukan gedung teater yang cukup memadai untuk pertunjukan seni. Namun, di Kota Ambon, fasilitas teater yang layak sangat terbatas. Menurut data dari Asosiasi Teater Indonesia atau disingkat ATI, kurang dari 15% dari total teater yang ada di Indonesia dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Bahkan di beberapa daerah, teater seringkali hanya dapat mengandalkan ruang serbaguna yang tidak dirancang khusus untuk pertunjukan seni. Di luar kota besar, kelompok seni teater seringkali harus berlatih dan tampil di ruang yang tidak sesuai standar, seperti aula sekolah atau bahkan rumah pribadi. Tidak jarang pula mereka terpaksa menggunakan peralatan seadanya karena terbatasnya anggaran. Ini tentunya sangat menghambat kreativitas dan potensi seniman teater yang ingin memberikan karya terbaik. Kalau katong tuh banyak supaya supaya katong punya divisi bergerak dalam satu pementasan. Katong biasanya itu kolaborasi dalam naskah teater tuh ada campuran tariannya di dalam, ada campuran monolognya di dalam, jadi satu naskah teater utuh begitu. Kalau biasanya katong bikin pementasan atau mementaskan satu naskah di gedung supaya bisa satu kali jalan, bukan hanya saja divisi teater tapi divisi tari juga bisa belajar dalam dunia teater, monolog juga bisa belajar dalam dunia teater. Makanya biasanya kalau katong pentas atau latihan itu satu kali latihan tuh satu naskah utuh yang ada tarinya di dalam.
monolognya di dalam. Selain masalah fasilitas, infrastruktur yang buruk juga menjadi tantangan besar. Beberapa kota di Indonesia masih minim akses menuju gedung-gedung pertunjukan seni, yang membuat penonton enggan datang ke teater. Banyak teater yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, dengan jalan yang rusak atau jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan pelaku dan pegiat seni di kota Ambon memiliki keterbatasan penonton yang hadir, mengurangi daya tarik dan popularitas teater sebagai bentuk hiburan. Bahkan, tidak sedikit teater yang kesulitan dalam hal pencahayaan, tata suara, dan sistem peralatan lainnya, yang dimana sangat vital untuk pertunjukan seni. Ketiadaan infrastruktur yang memadai ini menyebabkan banyak pertunjukan teater di kota Ambon terkesan kurang profesional dan kurang memuaskan dari segi teknis. Kekurangan fasilitas dan infrastruktur ini tentu berdampak besar bagi perkembangan teater di Indonesia. Banyak seniman teater yang memilih untuk tidak melanjutkan karir mereka atau berpindah ke bidang lain karena kondisi ini. Mereka tidak mendapatkan ruang yang layak untuk berkarya dan tidak memiliki akses untuk menampilkan karya mereka di tempat yang profesional. Di sisi lain, pengunjung teater juga semakin sedikit, karena mereka merasa kurang nyaman dengan kondisi ruang yang kurang mendukung. Bahkan, meskipun ada keinginan untuk terus melestarikan seni teater, ketidakhadiran fasilitas yang mendukung membuat banyak kelompok teater kesulitan untuk bertahan hidup dalam industri yang semakin kompetitif ini. Sampai hari ini Embun tidak punya sebuah ruang khusus, itu sesuatu yang tragis. Untuk itulah menurut Ekber atau Master Dindon Jakarta bahwa kita tuh Embun tuh bermilitan, berpindah-pindah tempat dari tahun 2006 sampai hari ini. Tergantung di mana ada ruang kita gunakan, yang kita gunakan, entah itu ruang publik, entah itu di alam terbuka. Teater di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Namun, tantangan besar berupa kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai menghambat perkembangan seni pertunjukan ini. Untuk itu, peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem teater yang lebih baik. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan ruang-ruang teater yang memadai, serta peningkatan kualitas infrastruktur yang ada, agar dunia teater Indonesia dapat berkembang lebih jauh serta luas. Dan yang terakhir, memberikan dampak yang lebih besar bagi kebudayaan dan masyarakat. Yayasan Bengkel Seni Embun ini sebenarnya embrio dari beberapa tahun silam ketika kita masih berkuliah. Itu ada dua orang tokoh, itu Pak Wem Sarimole sama Pak Andreas. Kita mendirikan sebuah wadah namanya Embun, dan kebetulan saya yang termuda. Nah, dari situlah kita meranjak sampai hari ini, dan kebetulan mereka sudah almarhum semua. Sebuah tanggung jawab untuk saya hidupkan Embun menjadi sebuah komunitas yayasan kesenian yang ada di Ambon dan Maluku pada khususnya. Embun pada dasarnya
membawahi beberapa divisi ya, ada divisi tari, musik, rupa, dan teater. Hanya berjalannya waktu kita mengesampingkan ketiga-tiga itu karena alasan kita cuma sederhana. Musik apapun terjadi biasa digarap untuk kepentingan teater. Orang seni rupa dipakai untuk penggarapan penata artis panggung, profesi dan segala macam. Lalu tari kadang kita berkolaborasi di atas panggung bersama para pemain teater yang tujuannya memang dalam satu kompilasi seni pertunjukan teater. Begitu kira-kira.